Tugas pertama ayahku sebagai insinyur adalah ikut membangun bendungan Oroville pada tahun 1960-an. Ketika terjadi krisis, kami menanggapinya dengan serius, mengisi tangki mobil kami dengan bensin, menyimpan persediaan makanan dan air, serta membeli beberapa tabung ekstra LPG. Apabila air melimpah dari saluran darurat bendungan, kita semua harus menuju perbukitan. Kata ayah, Seharusnya mereka membeton dinding tanah itu sejak dulu. Apabila air mencapai lereng itu, maka tanahnya akan longsor dan mengikis sisi bukit. Hal itu akan membahayakan bendungan. Sekarang kita semua dalam masalah. aku meninggalkan kantor ayahku dan pergi berbelanja bahan makanan lagi pada hari Jumat itu, meskipun tidak yakin cara ini akan banyak membantu. Ayahku tidak tahu pasti apakah tempat tinggal kami di kaki bukit Soterbuttes berada di kawasan yang cukup tinggi untuk menghindari banjir. Apabila bendungan Oroville pecah, akan terjadi bencana luar biasa yang belum pernah kami lihat. Soterbuttes, gunung api purba yang terletak di tengah Sacramento Valley, akan menjadi pulau seperti Hawaii, namun tanpa pantai dan hotel. Kami berencana berjalan kaki ke Soterbuttes apabila air banjir mencapai tempat tinggal kami. Ya, sebenarnya aku tidak begitu percaya bahwa bendungan bakal jebol. Tak satu pun dari kami mempercayainya. Maka pada minggu malam itu, sementara air melimpah dari saluran darurat sepanjang minggu dan laporan cuaca baik-baik saja, kami tidak siap saat petugas tiba-tiba memerintahkan agar seluruh warga lembah mengungsi. Hampir 200.000 orang diminta pergi ke kawasan yang lebih tinggi secepat mungkin karena bendungan akan jebol dalam waktu 1 jam, melimpahkan air setinggi 9 meter ke sungai. 1 jam sebelumnya, putra kami yang berumur 14 tahun mengalami cedera di lengan akibat bermain futbol di halaman bersama para sepupunya. Suamiku Scott telah membawa John ke urgent care di Yuba City, tidak jauh dari Feather River. Ini sungai sama yang mengalir keluar dari bendungan Oroville, tempat air bah akan melimpah. Aku langsung melompat mengambil iPhone, berusaha menghubungi Scott. Mereka sedang menangani pergelangan tangan John yang retak, bahkan saat mereka menutup klinik dan menyuruh keluar pasien-pasien lain yang keadaannya tidak begitu parah. Seorang laki-laki tunawisma di tempat parkir urgent care mulai menjerit-jerit. Tuhan sedang menguji kita. Dia menguji kita lewat banjir ini. Sementara orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Pulanglah secepat mungkin, kataku sebelum menutup telepon. Sementara teman-teman Scott mulai menelepon untuk mengungsi ke tempat kami. Entah apakah kita tinggal di kawasan yang cukup tinggi, kataku kepada mereka. Silakan datang, tapi boleh jadi kita harus berjalan kaki ke bukit apabila banjir juga sampai kemari. Scott dan John membutuhkan berjam-jam untuk bisa tiba di rumah akibat lalu lintas yang macet berat. Beberapa keluarga berkata mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah kami. Tapi menjelang tengah malam, tak seorang pun muncul. Semua kota di sepanjang Feather River sedang mengungsi. Lalu lintas di jalan benar-benar kacau. Malam itu aku nyaris tidak bisa tidur. Ajaibnya, bendungan itu ternyata bertahan. Keesokan paginya, rumah kami terasa sangat sunyi dan menakutkan. Keluarga-keluarga yang semalam menuju ke rumah kami ternyata menginap di Yuba City karena jalanan macet total. Aku mau ke Suter untuk melihat apa yang terjadi di sana, kata Scott saat matahari terbit pagi itu. Setengah jam kemudian Scott kembali. Kau pasti tak akan percaya. Katanya. Pass Road penuh pengungsi. Semalam orang tidur di mobil masing-masing, bayi-bayi berpakaian tidur tertatih-tatih di tepi Pass Road. Aku segera mengumpulkan makanan,
dan meminta Scott memasukkan sepeti air minum ke bagasi truk. "Mari kita coba membantu mereka," kataku risau. Aku merasa sangat tidak enak karena anak-anakku tidur di ranjang hangat, sementara tak jauh dari rumah kami, banyak keluarga tidur di dalam mobil. Setengah jam kemudian, kami kembali pulang diikuti sederet kendaraan lain. Kami membagikan makanan, dan saat menemui beberapa keluarga dengan anak-anak kecil berkeliaran di jalanan, kami tidak sampai hati. "Mari ikut kami," aku mengajak mereka yang terguncang itu. "Kami akan mengurus kalian. Kalian akan aman bersama kami." Beberapa keluarga mau ikut dengan kami. Hanya satu ibu di antara para pengungsi itu yang bisa berbahasa Inggris. Namanya Tilly. Aku senantiasa menyesal karena bahasa Spanyol yang kupelajari di SMA dan perguruan tinggi dulu tidak ada yang melekat. Namun, aku masih mengingat kalimat "Mi casa es tu casa." Rumah kami menjadi rumah mereka selama pengungsian ini. Kami menyambut para pengungsi banjir ini bagaikan sahabat. Anak-anak mereka bermain dengan mainan anak-anak kami. Semua orang menggunakan kamar mandi dan bersantai di ruang keluarga kami. Sesudah dengan tenang melahap sisa spaghetti malam sebelumnya, para laki-laki mencuci piring dan menyapu lantai dapur kami. Sebenarnya aku ingin mengantar para perempuan dan anak-anak itu pulang, tetapi para laki-laki itu menakut-nakutiku. Aku pun keluar dari dapur supaya para bapak itu tidak melihat air mataku sementara mereka mengerjakan tugasku membereskan dapur. Mereka orang-orang baik yang berusaha sedapat mungkin untuk melindungi istri dan anak-anak mereka. Tilly bercerita kepadaku bagaimana suaminya telah membawa serta pelampung anak-anak mereka dan berencana mengenakan pelampung pada anak-anak yang masih kecil sebelum menempatkan mereka di pepohonan tertinggi yang bisa mereka temukan ketika air bah datang. Anak-anak yang lebih besar memelukku dan mengucapkan terima kasih karena mengeluarkan lebih banyak mainan agar mereka bisa bermain. Aku meletakkan tisu bayi di kamar mandi supaya para ibu dapat mengganti popok mereka. Ketika keluarga-keluarga itu meninggalkan rumah kami, aku sudah begitu menyayangi mereka. "Bila ada tanggul sungai yang pecah, datanglah kemari lagi," kata kami sementara mereka berkemas untuk pulang. "Bila bendungan Oroville pecah, keluarlah dari lembah ini secepat mungkin. Kondisi itu bisa menjadi bencana." "Jika bendungan pecah, aku akan kembali ke Meksiko," ujar seorang laki-laki. Aku tidak membutuhkan Tilly untuk menerjemahkan kata-katanya untukku. Meskipun laki-laki itu bicara dalam bahasa Spanyol, aku bisa memahaminya. Aku menghampiri dan memeluknya. "Bila kau butuh sesuatu, apapun, silakan datang kemari." Aku tahu dia memahami beberapa kataku dalam bahasa Inggris, meskipun dia sendiri tidak begitu fasih berbahasa Inggris. Setelah itu giliran suamiku memeluknya, dan aku tahu Scott bisa merasakannya juga. Kedekatan dengan orang yang tidak bisa kita abaikan atau hindari. Di tengah krisis bendungan Oroville, orang-orang ini bukan pengungsi atau orang asing lagi bagi kami. Mereka telah menjadi bagian keluarga kami dan tetap menjadi sahabat kami sampai sekarang. Kisah bendungan Oroville mengajarkan kita lebih dari sekadar kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Di balik ketegangan dan rasa takut, terdapat cerita tentang kebaikan dan solidaritas di tengah krisis. Saat menghadapi ancaman banjir, tidak hanya merespon dengan tindakan pribadi, tetapi juga membuka pintu rumah untuk orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Dalam momen yang sulit, belajar bahwa kepedulian dan kebersamaan melebihi batas-batas yang tercipta oleh bahasa dan budaya. Momen di mana kita merangkul satu sama lain dengan tulus, tanpa memandang latar belakang. Keluarga-keluarga yang semula asing, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah hidup. Mari kita ambil pelajaran dari kejadian ini,
dan menjadi pribadi yang lebih peka terhadap kebutuhan sesama. Karena terkadang, di tengah krisis, kita menemukan sahabat sejati. Jangan lupa untuk selalu bersiap menghadapi bencana dan menjaga kemanusiaan dalam setiap langkah kita. Jika kalian punya cerita atau pengalaman serupa, bagikan di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi dan membentuk dunia yang penuh kasih sayang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga keamanan dan kebahagiaan. Terima kasih telah menyaksikan.